Hai, nama saya Pandu Novianto, kelas 3 DB02 dengan NPM 35118536. Kali ini saya akan presentasi untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus pendapatan, yaitu penjualan dan penagihan kas. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Di aktivitas bisnis siklus pendapatan itu ada 4 aktivitas dasar yang dilakukan. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, ketiga penagihan dan piutang usaha, dan keempat penagihan kas. Masuk ke aktivitas yang pertama, entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan yang terakhir memeriksa persediaan barang itu tersebut. Yang kedua adalah pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama mengambil dan mengepak pesanan. Yang kedua mengirim pesanan tersebut. Aktivitas yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan juga memelihara data piutang usaha. Aktivitas yang keempat yaitu penagihan kas. Langkah terakhir dalam siklus ini melibatkan menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Di siklus pendapatan ada beberapa catatan. Yang pertama, tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat, dengan harga yang sesuai. Guna mencapai tujuan ini, pihak manajemen harus membuat beberapa keputusan penting, seperti sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan ditaruh mana persediaan itu, dan bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan, dan beberapa pertanyaan lainnya. Aktivitas pertama, entry pesanan penjualan. Langkah ini melibatkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan pelanggan. Informasi kunci yang dibutuhkan. Yang pertama, keputusan berkaitan dengan kebijakan kredit termasuk persetujuan kredit. Informasi mengenai ketersediaan inventory dari bagian gudang dalam status kredit pelanggan dari bagian akunting. Kebutuhan informasi dan prosedur. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi harus menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini, yaitu merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan, kemudian memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambahkan atau tidak, kemudian merupakan hal yang penting bahwa semua data pesanan pelanggan yang diterima yang dibutuhkan untuk memproses pesanan tersebut dikumpulkan dan dicatat secara akurat. Oleh sebab itu, pemeriksaan data berikut ini harus dilakukan untuk memastikan akurasi menyeluruh. Yang pertama, pemeriksaan validitas dan uji kelengkapan.
kedua uji kewajaran, dan 3 persetujuan kredit. Langkah-langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Dokumen internal yang dihasilkan dari entry pesan penjual yaitu pesanan penjualan, slip pengepakan, dan kartu pengembalian barang. Menentukan ketersediaan persediaan, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan mengenai retur dan penjualan dan garansi, memilih metode untuk mengirim barang. Yang kedua, aktivitas pengiriman. Pekerja gudang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan mengambil barang dari persediaan atau inventory. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi untuk menentukan metode pengiriman ada 2, yaitu in-house dan outsource. Kebutuhan informasi dan prosedur. Dokumen, catatan, dan prosedur. Kartu pengembalian barang yang dihasilkan pesanan pelanggan men-trigger proses pengiriman dan digunakan untuk mengidentifikasi di mana produk diambil dari persediaan. Jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pengepakan. Beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman disiapkan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. 2 aktivitas dilakukan pada aktivitas ini adalah menagih ke pelanggan itu dan memelihara akun pelanggan. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi. Penagihan yang akurat adalah penting dan membutuhkan informasi mengenai item barang dan jumlah yang dikirimkan, harga, serta promo penjualan khusus. Kebutuhan informasi tagihan memberitahukan kepada pelanggan jumlah yang harus dibayarkan dan kemana pembayaran harus dilakukan. Statement bulanan merangkum transaksi yang terjadi dan menginformasikan kepada pelanggan saldo akun saat ini. Memo kredit mengotorisasi bagian penagihan untuk mengkredit akun pelanggan. Jenis-jenis sistem penagihan yang pertama adalah dalam sistem paksa penagihan. Faktur dipersiapkan setelah konfirmasi bahwa barang telah dikirim. Dan yang kedua, dalam sistem pra penagihan. Faktur dipersiapkan tetapi tidak dikirim segera setelah pesanan disetujui. Yang keempat adalah penagihan kas. 2 bagian yang terlibat dalam aktivitas ini adalah kasir dan fungsi piutang dagang. Keputusan penting dan kebutuhan informasi antara lain pentingnya pengurangan pencurian kas. Fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau cek. Fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi harus dikredit. Beberapa dokumen catatan dan prosedur. Pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Di dalam siklus pendapatan, SIA yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dicapai. Semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Semua transaksi yang dicatat adalah valid dan benar-benar terjadi. Semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Semua transaksi dicatat dengan akurat. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Beberapa ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi entry pesanan dan penjualan. Di sini terdapat beberapa ancaman dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan.
Masalah pengendalian umum. Jika ancaman kehilangan data adalah prosedur pengendalian yang tepat diterapkan adalah prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis. Ancaman kinerja yang buruk, proses pengendalian yang tepat diterapkan adalah persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Kebutuhan informasi siklus pendapatan dan model data. SIA didesain untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data kegiatan bisnis agar manajemen mendapatkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi siklus pendapatan, data operasional, dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan untuk melakukan tugas-tugas rutin berikut ini, yaitu merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak, menentukan persediaan, memilih metode untuk mengirim barang. Kebutuhan informasi siklus pendapatan, informasi sekarang dan masa lalu. Informasi yang lalu dan saat ini diperlukan agar manajemen dapat membuat keputusan strategis berikut ini, yaitu menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan dan mengenai retur penjualan dan garansi, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek, merencanakan kampanye pemasaran yang baru. Penilaian kerja. SIA juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja proses yang penting berikut ini. Waktu respon terhadap pernyataan pelanggan, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan, persentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang, tingkat dan tren kepuasan pelanggan, analisis pangan pasar, dan tren penjualan, dan beberapa penilaian lainnya. Model data siklus pendapatan. 4 kegiatan bisnis dalam siklus pendapatan, yaitu pemesanan, memenuhi pesanan, pengiriman, dan penagihan kas. The primary external agent as well as the various internal agents involved in revenue cycle activities. Berikut presentasi yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pandu Novianto. Terima kasih atas perhatiannya.